dapat momentum ini, lu ngapain? Lu bisa memanfaatkan nggak momentum ini? Dan kalau lu pakai momentum ini dengan hal yang sama berulang-ulang, ya seperti gue bilang, kalau gue jadi pejaksi, gue akan bikin misalkan menantang Iren. Sekali, 2 kali, 3 kali happening. Setelah itu bosan. Bosan, betul. Lu harus punya backup plan lagi, B, C, D, plan-plan berikutnya untuk mengangkat, ini momentum lu terima kasih sama Deddy Corbuzier loh. Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now. Ada Bung Wesley Hutagalung untuk episode kali ini. Apa kabar Bung Wesley? Halo Andre, kabar baik. Bung Wesley Hutagalung hadir kembali. Kali ini kita mau bahas pertandingan tadi sore ya, jam 3. Antara Iren Sukandar dan Dewa Kipas alias Pak Dadang. Kita rekaman nih malamnya nih. Iya, malam setelah kehebohan ya. Setelah kehebohan selama kurang lebih 1 minggu ya. Kalau benar-benar kehebohan antara Iren dan Pak Dadang ya. Kalau dari kasus sama Gotham Chess-nya sih udah dari awal bulan ya. Ya. Nah Bung Wesley, ini ngelihat fenomena seperti ini nih. Ini tadi ya, saya sempat lihat YouTube live-nya itu sempat hit di angka 1.200.000-an penonton. Itu rekor loh. Belum pernah katanya ada yang live tuh YouTube tuh sampai 1 juta lebih penontonnya. Yeah. Pertandingan catur. Gila kan, catur loh. Bukan pertandingan bola, bukan pertandingan badminton, tapi catur. Apa yang Bung Wesley lihat nih di pertandingan tadi nih? Iya, jujur nih ya. Waktu kita percepat rapat di kantor untuk menonton jam 3 itu. Demi catur ya ini ya. Demi catur loh. Semua orang buruan udah jam 3 gitu kan. Iya. Kita percepat itu, kalau gue pribadi bukan mau melihat pertandingannya, gue lihat strategi mainnya, udahlah. Gue angkat tangan, gue nggak ngerti. Kita main catur asal-asalan lah kan gitu. Iya. Bukannya ini taktikal apa, ini langkah berapa, ini one last chance tuh apalah, dengan komentator GM juga kan tadi yang diundang Deddy Corbuzier, dua atlet catur, apresiasi. Gua justru lebih melihat apa sih kemasan yang lu hadirkan setelah kehebohan ini. Gitu. Jujur, gue capture tuh berkali-kali. Ini jujuran aja Andre ya. Gue capture yang pertama adalah soal masker. Oke, masker ya. Pemakaian masker. Moga-moga semuanya udah emang aman ya. Moga-moga semuanya udah divaksin. Even meskipun divaksin kan perintah dari pemerintah tetap 3M kan. Iya. Dan salah satu M itu adalah memakai masker. Dengan jarak mereka tadi yang mungkin di sisi komentator nggak sampai semeter, apalagi ketika Iren dan Pak Dadang head to one on one, hadapan, untung nggak saling bicara gitu. Tapi kan endingnya bicara juga. Itu mungkin kita bisa bilang 1 meter, mungkin 1,5 meter gitu ya. Moga-moga itu tidak menjadi sebuah persoalan berikutnya setelah meredam persoalan ini. Jadi jujur gue melihat ke situ kemasannya, gue melihat berapa sponsornya, ya kan. Lalu gue melihat betapa menangisnya stasiun TV. Iya. Dengar-dengar katanya ada stasiun TV yang pengen nayangin ya, pengen beli itu pertandingan kan, tapi sama Deddy nggak kasih dia. Rugi dong. Rugi lah bener kalau udah sharingan sama dapat TV. Dikasih jual ke TV itu programnya nggak naik. Jangka pendek dia dapat, jangka panjang dia rugi. Iya, betul. TV-nya loh, Irennya datang ke dia kok di Twitter. Betul. Semua berawal juga dari podcast kan, bukan karena TV. Betul. Nah istilah gini, gue datang ke Andre, gue bawa kehebohan nih. Iren kan membawa kehebohan. Iya betul. Yang membawa kehebohan ke podcastnya Deddy Corbuzier kan Iren. Iya. Terus gue bawa nih ke Andre oke. Begitu hari hanya jual ke TV. Kan nggak etis ya. Iya, betul. Nggak etis. Ya, di satu sisi sih ini menarik banget loh. TV pun andaikan menayangkan pertandingan seperti itu pun,
nggak menjamin juga live itu 1 juta penonton loh. Itu dalam waktu pertandingannya 30 menit ya tadi ya. Total 30 menit kurang lebih pertandingannya. Tapi kalau secara live sih 1,5 jam lah tadi ya. Banyak istirahatnya kan, breaknya. Iya, banyak breaknya. Sampai 15 menit gitu ya. Meskipun Dedi bilang bukannya 3 menit, bukannya 5 menit gitu. No lah gitu. Iya. Atlet kan juga butuh berpikir lagi, cooling down lagi, ikut aturan lah gitu. Betul. Cuman kalau itu ditayangkan di TV, Indri, kemasannya beda. Pasti kita enak nontonnya. Iklan mulu di mana-mana pasti itu. Bisa iklannya 10 menit, pertandingannya cuma sebentar doang. Dan pertandingan itu terganggu. Betul. Pasti yang tanding terganggu karena yang diutamakan adalah aspek komersial TV. Dan layarnya mengecil lah nanti, ya kan pasti begitulah. TV juga butuh hidup lah. Gitu. Betul. Iya betul banget sih, kalau ini tamparan banget buat TV nasional ya. Dengan hanya sebuah channel YouTube aja bisa mengundang penonton sampai 1 juta lebih loh. Itu live loh. Live itu susah banget loh. Kita aja ya, untuk dapetin 1.000 orang aja live, karena live itu kan mau nggak mau orang itu harus meluangkan waktunya, duduk dan nonton kan. Beda kalau kita kayak recording nih, kita recording mau kapan aja bebas lah, terserah mau nanti kita post dulu, lanjut lagi, itu it's okay. Tapi kan ini live, orang berarti nungguin. 1 juta itu gila. Luar biasa banget deh itu. Kita aja, gue berpikir, aduh, gue punya Kaskus TV, harusnya kita juga punya peluang seperti itu. Tapi ya, jangan berharap memetik kalau lu nggak nanam kan. Dia menanam. Betul. Dan sebenarnya ini kan juga nggak direncanakan banget kan. Itu semuanya karena Dedi ngundang Pak Dadang datang, lalu mulai ada kritikan-kritikan muncul terutama di Twitter, dan akhirnya Iren bikin surat terbuka itu kan. Sebenarnya kan awalnya itu malah boleh dibilang waktunya seminggu lah kurang lebih ya. Seminggu Dedi emang harus diakui sih, dia emang kalau kayak gini-gini dia paling jago, dia nangkep peluang, dia langsung di-embrace sama dia, udah langsung meledak gede ya, karena dia sadar dia punya kemampuan, dia punya power untuk melakukan itu, dan itu diambil sama dia. Dan kalau menurut gue ya Bung ya, kalau ngelihat ini sebenarnya semuanya happy sih ini sih. Ya, yang paling happy yang berdua tadi lah. Iya. Tadi Iren sempat bilang dia dapat 200 juta kan. 200 juta ini biasanya kalau bonus dia kalau dia menang medali emas SEA Games. Which is harus bertanding beberapa pertandingan baru dia dapat medali emas. Ini persiapan berapa bulan? Iya. Ini hanya 30 menit doang. Tapi sorry, gue meragukan angka itu kalau dia menang medali emas SEA Games. Enggak 200 juta, buset, lebih. Lebih ya? Parang Tadi sempat ngomong begitu soalnya. Gue juga dengar itu. Ini bonus gue menang medali emas SEA Games, dikomplain ntar lu sama Menpora lu dapat. Bonus dari pemerintah mungkin ya, tapi bonus dia main dari emas dari sana sini banyak lah. Nah, Bung Wesley, ini menarik kayak gini. Ini kan catur nih, bisa dibikin heboh seperti itu. Bagaimana dengan cabang olahraga lain? Apakah harus dibikin seperti ini kah kemasannya supaya bisa menarik perhatian? Sebuah pembelajaran ya. Gua pernah waktu bikin materi, diskusi, sharing antara olahraga dan media massa. Dan salah satu poin penekanan gue ketika itu adalah semakin cabang olahraga itu jauh dari media massa, semakin dia akan ditinggal oleh calon-calon atletnya, semakin dia akan kesulitan mencari sponsor untuk bikin event. Waktu itu gue dalam materi itu gue selalu nanya ke orang-orang, yang anak-anak mahasiswa kebetulan ketika itu, gue nanya siapa yang terakhir kali ingat dia pernah nonton berita pencaksilat. Gak ada yang angkat tangan. Padahal pencaksilat olahraga kita loh. Iya. Kalau gue nanya siapa yang nonton sepak bola, angkat tangan semua lah. Bulu tangkis masih ada lah. Sebulan sekali kita nonton. Pencaksilat. Nah, kebayang nggak bagaimana pengelola pencaksilat itu mencari sponsor untuk bikin kejuaraan. Semakin kita nggak pernah menggelar event
pertandingan gitu. Apa iya kita bisa mencari bakat-bakat muda untuk menjadi penerus atlet-atlet pencaksilat ketika dia jauh dari pemberitaan, jauh dari media massa? Nggak ada yang berita pencaksilat kalau nggak kemudian karena memang itu media pencaksilat gitu. Andri lah, kapan terakhir baca pencaksilat, ada nggak? Ingat nggak? Boro. Udah nggak pernah hampir nggak pernah lihat. Asian Games kan? Asian Games dong. Paling terakhir itu karena kita dapat emas banyak dari sapu situ kan. Iya, sapu bersih. Itu doang. Setelah itu udah nggak pernah kedengeran lagi kan. Nah, itu maksudnya. Kalau ini terus berlangsung membahayakan semua cabang olahraga yang jauh dari media massa. Ya kita bersyukur ada momentum untuk mengangkat kembali catur. Dulu ya zaman gue masih pembaca Kompas dulu tuh, tablet bola zaman dulu, gue ingat yang namanya Cerdas Barus. Itu pecatur kita loh, gitu loh. Terus kemudian muncullah pemberitaan Utut Adianto lebih populer. Dulu ada namanya si Taufik yang masih kecil itu, ya, yang bapaknya catur cepat di jalanan itu loh. Catur cepat di jalan gitu, tapi halai. Muncul lagi ya Susanto ya, ada Iren gitu. Tapi kemudian orang, kalau kita mundur lagi, sebelum terjadi kasus ini, siapa yang ingat catur Indonesia? Setelah Utut Adianto menjadi anggota dewan, pemberitaannya kemana? Dulu tablet bola punya rutin satu halaman khusus membahas catur. Tapi apa ada media lain yang peduli sama catur? Kompas dulu pernah. Nah, kita beruntung ada kasus ini. Pertanyaan kita adalah, Andri, cabang lain punya drama apa nggak sih supaya bisa diginiin gitu? Ya, itu dia. Ini pun sebenarnya kan karena tadi kan sebenarnya ada ketidaksengajaan aja gitu loh. Ada ketidakpuasan dari salah satu pihak, makanya jadi rame. Kalau misalnya gini nih, podcastnya berhenti di Padadang aja. Udah, Iren nggak komplain. Nggak ada pasti pertandingan hari ini. Ya. Karena nggak ada yang mesti diadu lagi gitu loh. Karena udah kan sebenarnya Dedi itu kan ngundang Padadang cuma penasaran aja kenapa Padadang akunnya disuspend. Sebenarnya ada apa sih? Dia kan pengen lihat point of view dari Padadangnya kan. Udah, tapi jadi rame ya bener karena surat terbukanya itu. Nah cuma kalau misalnya olahraga lain harus bikin drama kayak begitu kan, waduh, PR banget. PR banget. Dan nggak segampang itu loh bikin pertandingan kan. Kalau catur mungkin masih gampang lah setupnya. Papan catur aja kan. Yeah. Kalau misalnya gini deh, kejadiannya misalnya terjadi di golf. Kan nggak mungkin kan. Kalau golf itu kita mau setting sedemikian rupa, repot banget pasti itu kalau mau setting. Atau di cabang-cabang lain. Catur. Tapi andaikan sekarang pun udah ramai pun ya Bung, gimana ya? Ini kedepannya kira-kira catur bisa nggak nih menjaga momentumnya? Karena ini kan catur nih Percasi nih, khususnya nih udah dapat momentum nih dari kejadian hari ini kan. Tapi kalau kita ngomong tentang fungsinya influencer atau key opinion leader, itu kan boleh dibilang gini deh, istilahnya mungkin kayak di Instagram, posting nih, satu postingan nih, brand kita atau produk kita naik nih, tapi kan itu biasa umurnya nggak lama, cycle tuh cepet banget turun nih. Nah masalahnya sekarang catur ini gimana nih? Kalau nanti setelahnya atlet-atlet catur ini ya udah mereka nggak muncul lagi di media, mereka juga di sosial media juga nggak aktif-aktif amat, udah kelar. Pertanyaan sangat menarik untuk pengurus Percasi. Setelah kalian dapat momentum ini, kalian berbuat apa gitu? Bodoh-bodohnya berpikir, Hendri. Bodoh-bodohnya berpikir. Kalau gue jadi pengurus Percasi, gue akan bikin loh roadshow menantang Iren. Roadshow menantang Iren. Oh, iya. Bikin lagi dong menantang siapa. Datang ke kampus-kampus gitu. Datang dengan protokol kesehatan. Yang penting itu tadi ajak lagi partner, mau Dedi, mau siapa gitu. Tapi jangan lupa show entertainment-nya nggak boleh lepas, karena ketika hanya berurusan sama pertandingan, siapa yang mau nonton? Ketika nggak ada drama, nggak ada entertainment-nya. Nah, itu butuh konsultan sendiri. Kecuali Percasinya paham paham mengelola ini. Karena kalau gue pikir, kalau mereka akan bikin roadshow menantang Iren misalnya gitu,
2-3 kali show selesai itu. Berhenti orang. Nggak ada ininya lagi, nggak ada unsur menariknya lagi. Iya. Dulu pernah yang main catur cepat kan? Iya. Jadi satu orang ini menantang banyak orang sekeliling meja, dia cepat jalan gitu. Kan itu hanya pertandingan, kemasannya apa? Harus ada dong. Betul. Memakai strategi marketingnya kan harus bisa lah. Ya Andre marketing. Caranya harus bagaimana? Lalu orang atlet, udah, lu paham kan cara kita menjaga momentum ini, ikut ya, gitu. Jadi nggak serta-merta hanya pertandingan menang dan kalah. Lagi yang kayak tadi saya bilang, gue nggak nunggu menang kalahnya. Pak Dadang lawan Iran, gila apa gue nunggu menang kalah? Gue berharap Iran kalah gitu, supaya ada lanjutan dramanya gitu. Itu mempertaruhkan posisi Grandmasternya dia. Betul. Dia pasti karena dia menantang duluan kan. Dia ngirim surat terbuka ke Dedi. Iya. Tapi gini loh, kalau tadi kayak Bu Masli bilang, kalau cuma pertandingan doang, apalagi gini, kita ngomong catur ya. Catur itu kan bukan kayak sepak bola ya. Sepak bola itu even di pertandingan pun ada drama. Basket bisa ada dramanya kan, kayak keputusan kontroversial wasit lah, pelanggaran yang mungkin nggak jadi foul, itu kan banyak banget kan. Tapi kalau catur itu ya secara game ya udah begitu gitu loh. Kita pun nggak semuanya juga paham kalau catur itu strateginya kayak gimana. Saya pun juga cuman taunya ya langkah-langkah catur tahu, tapi kalau disuruh bener main serius, ada strateginya, ada planningnya mesti begini-begini, gua nggak tahu sih, nggak tahu. Yeah. Akhirnya cobain download chess.com aja lawan orang-orang yang secara online aja kadang menang, kadang kalah, ya memang karena main asal-asalan doang. Iya. Sekarang gini, orang semua ikut-ikutan. Gue yakin banget aplikasi ini kan banyak lah sejak selama seminggu ini orang pasti banyak mencoba bermain kan, mencoba padahal seperti apa sih dia bisa begitu. Pasti ada mencoba keberuntungan gitu. Terus kalau lu jadi orang percasi, ini momentum apa gitu? Orang ini lagi mangap nih semua nih dengan informasi catur. Ini tantangan banget gitu. Jadi jangan pengurus itu berpikir, wih dapat momentum catur naik populer diangkat oleh Deddy Corbuzier. Terus orang mangap nih untuk informasi catur. Terus kalian bikin apa? Dan kemudian kalau ini hype ini turun dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tahu lah berarti emang mereka nggak memakai cara berpikir marketing dalam memanfaatkan momentum ini. Betul. Dan banyak orang itu sebenarnya nggak siap untuk viral. Orang kan sering bilang kan, wah kita harus viral nih biar terkenal, biar jualannya cepat laku. Tapi banyak orang tuh sebenarnya nggak siap untuk viral, nggak siap untuk terkenal. Karena untuk terkenal dan viral itu, ya itu tadi Bung, next-nya apa nih? Kan setelah ini, udah nih, oke, next-nya ini. Setelah ini apalagi, itu kan makin lama makin ini. Step-nya tuh makin berat. Kita nggak bisa pakai formula yang sama terus. Kalau nggak, ya udah, goodbye itu semua. Nggak ada. Ekspektasi orang kan naik ya, bertingkat ya, kayak jenjang kan. Habis ini, apa nih catur? Ini berat, pengurus jangan, gue jujur bilang, pengurus jangan dulu ketawa-ketawa, catur naik ya, terus what? What's next yang lu pakai apa gitu? Iya. Mau jadikan Deddy Corbuzier ambasador segala macam. Terus apa drama apa lagi yang lu kasih ke publik? Itu pun juga sponsor Deddy yang nyari kan. Iya, itu sponsor Deddy. Itu ada berapa tadi sponsor? Ada 3 atau 4 ya? Tadi kalau nggak salah ada. Yang di meja aja 2 kan? Iya, ada Tokopedia sama Le Mineralnya. Terus juga ada personal juga kan, kalau nggak salah tuh yang aktif di TikTok, lupa namanya siapa, dia juga ada taruh duit di situ. Iya. Ya, sebenarnya gimana ya Bung ya? Kalau ngomong begini nih, berarti kan sebenarnya sebuah olahraga dikawinkan dengan pop culture atau dengan entertainment sebenarnya kan bisa banget kan? Harusnya begitu. Harusnya bisa banget kan. Bahkan sebenarnya sebelum kehebohan ini, di Netflix kan udah ada TV series catur tuh, The Queen's Gambit kan. Itu juga bikin orang jadi aware banget sama catur kan. Terus dikemasnya juga menarik, yang dipilihnya juga aktrisnya juga ya emang cakep. Ya cuman gimana ya?
Kalau misalnya nih olahraga lain yang pengen ikutan kayak begini nih, tapi kan untuk mengemas seperti ini nih, kayak misalnya gini deh, apakah nanti misalnya Iren dan tadi tuh juga yang sempat viral namanya adalah si Chelsea Monica juga yang tadi jadi sportcasternya kan. Yeah. Apakah dengan ini mereka bisa memanfaatkannya juga gitu loh, supaya ya let's say gini lah, nggak usah repot-repot kayak akun Instagram mereka bisa maksimalin nggak sih supaya ini mereka tuh terus ada gitu. Apakah bisa? Sedangkan atlet itu kan sebenarnya dituntut untuk latihan dan menang pertandingan kan, bukan untuk menjadi selebritis doang kan. Apalagi, tapi kan apakah ada timnya nggak sih Bung Wesley kalau kayak begini-begini, atau mungkin ada manajemennya? Bagi sebagian atlet ada yang memakai manajemen, memakai konsultan secara marketing ya, nggak megang sendiri sosial medianya. Tapi ada atlet yang memang mencoba mencari jalan sendiri dan memakai istilahnya nggak mau berbagi cuannya ke orang lain, tapi dia berusaha sendiri, mencari sendiri, dan itu sangat beresiko terhadap dampaknya, karena kita bisa mengontrol konten kita, tapi kita nggak bisa mengontrol reaksi orang atas konten kita. Setuju. Dan reaksi itu bisa mengganggu si atlet. Di Indonesia sendiri bisa dibilang nggak banyak kan atlet-atlet yang punya manajemen seperti itu untuk ngurusin sosial medianya kan. Ada pun yang kayak teman gue, ada pun yang mengelola, tapi tetap aja atletnya bandel gitu. Dibilangin jangan ya, tetap aja dilakuin. Jangan posting begitu-gituan ya, tetap aja diposting, karena gatel-gatelnya orang Indonesia itu yang mencari perhatian. Padahal status dia sebagai atlet, sebagai pemain atlet nasional gitu ya, dari cabang apapun, mendapat perhatian besar. Hati-hati dengan segala postingan. Udah dikasih tahu kok. Nggak boleh salah ngomong juga kan. Nah, gitu. Kadang-kadang pernah ada atlet nanya ke gue ditanya begini, boleh nggak gue berkomentar gini? Gue bilang, lu berkomentar A, B, C. Emang di ruang lingkup lu, pancingannya pasti gede. Kenapa? Lagi trending, lagi bagus gitu. Jangan kepancing ya. Begitu lu kepancing, tadi lu bisa mengeluarkan statement, tapi lu nggak bisa mengkontrol reaksi orang terhadap statement lu itu, dan itu bisa mengganggu hidup lu sama sekali. That is happen, gitu loh. Karena keterusan ngomong, kebablasan, asik nyari perhatian, seolah-olah menunjukin, iya gue tahu, gue bukan orang yang nggak tahu gitu. Bablas lu. Ya, tapi gimana ya? Gini loh, kan kemarin kan kita sempat ngobrol ya. Kalau salah satu kendala dari para atlet di Indonesia adalah mereka tuh kurang bisa berkomunikasi. Skill komunikasi kurang kan. Padahal sebenarnya sekarang ini sangat-sangat dituntut banget kita supaya bisa lah berkomunikasi at least di followers kita dan di media kan. Karena nggak bisa disangkal atlet itu salah satu public figure, apalagi di cabang-cabang olahraga terkenal ya. Tapi ya Bung Wesley ya, benar kata Bung Wesley kemarin. Saya kan udah mulai nih, kemarin ada beberapa atlet ya yang saya ajakin podcast ya. Memang jujur berat kalau kita ngobrol begini. Karena mereka memang tidak dibekali ilmu komunikasi yang baik sih. Gimana caranya ngomong, gimana caranya misalnya, sebenarnya gini, kan pertanyaan yang sering yang diberikan ke mereka itu kan sharing aja sebenarnya tentang perjalanan karir mereka kan. Harusnya itu gampang, karena mereka alamin sendiri. Tapi ketika mereka ingin menyampaikan story-nya itu, kerangka berpikirnya itu tuh yang masih kurang sih. Jadinya ceritanya lompat-lompat. Dan itu buat kita nih misalnya sebagai wawancara ini, atau kita sebagai host ya, memang agak PR juga sih. Gimana untuk menangkapnya, merangkainya. Jujur sih. Tapi padahal kalau mereka bisa ya, maksudnya kalau mereka mau belajar gitu, mereka mau coba asal sedikit aja skill ini ya, mereka tuh sebenarnya bisa powerful banget loh. Itu PR ya, selain si atlet sih, menurut gue sih PR federasi juga sih dalam memberikan masukan, arahan. Misalnya kalau lu mau maju dikit lagi, naik kelas lagi, ya begini. Nggak harus sama pengurusnya, ya kan? Tapi bisa jadi dia ya memakai temannya, membawa manajemen atau masuk dalam kursus, kan ada ya kursus public speaking atau apa gitu ya.
gue pernah cerita apa enggak ya, waktu yang salah satu pemain sepak bola nasional pernah minta ke temannya untuk gue bantu bagaimana cara melayani pertanyaan wartawan. Gitu. Jujur, dengan senang hati gue akan lakukannya. Karena itu akan membantu pemberitaan sepak bola Indonesia. Ya dong, dengan cara dia jawab itu gitu. Dan nggak harus berbayar untuk sharing begitu. Karena yang diuntungkan adalah sepak bola itu sendiri bagi gue gitu. Tapi di sisi lain, tiba-tiba keinginan itu berubah karena masukan yang lain lagi. Lu tuh pemain nasional tuh gini-gini. Apa yang lu omongin itu didengar orang, udah. Dan itu membuat gue bertanya-tanya, apakah dia tidak diberi kemampuan menganalisa, melihat masa depannya akan seperti apa. Ketika umur 35 tahun selesai lu bagi sepak bola. Iya kan? Profesi apa yang lu punya kalau lu nggak berusaha sendiri? Nggak segampang itu menjadi pelatih. Betul. Gitu. Kalau menjadi komentator dia tadi lu bicara susah aja begitu, gimana mau jadi komentator, dan tidak bisa dibilang menjanjikan profesi sebagai komentator mau berapa lama. Nah, kalau dia berpikir jauh gitu, gue berpikir harusnya banyak atlet yang kemudian melihat apa yang bisa gue isi ketika di masa gue dalam puncak, ya kan, peak performance gue ini, puncak karir gue, apa yang gue isi supaya begitu gue lepas dari tangga terakhir gue nggak jatuh. Tangga gue ada yang nahan gitu loh. Kalaupun turunnya dikit tangganya. Nah, tapi kan itu butuh fondasi. Apa fondasinya? Itu yang nggak disadari oleh beberapa teman kita, atlet. Yang akhirnya kalau udah pensiun, ya begitu. Hidupnya, ya, kayak misalnya sampai ada yang jual medali, gitu kan sebenarnya miris ya. Ya. Dan ya itu tadi, kembali, federasi juga kalau menurut gue, nggak bisa disalahkan. Tapi kita kan nggak tahu apa yang sudah dilakukan federasi. Cuman kalau gue memang berharap federasi sudah selayaknya dan sepantasnya memberikan informasi masukan itu. Atletnya terima atau enggak itu kembali ke personal si atletnya. Tapi harus dibekalin, harus dikasih tahu, ini. Dan itu harus secara free, gratis diberikan itu. Jangan berbayar. Kalau berbayar gimana ya, kadang-kadang mereka juga nggak mau pasti, kayak gini aja mesti bayar, karena mereka merasa belum butuh mungkin ya. Betul. Salah satu, ini gue buka-bukaan aja kali ya, waktu itu gak usah gue sebut namanya, tapi dari mantan atlet penghuni Cipayung, itu pada eranya itu cerita betapa susahnya atlet Cipayung itu dikasih kursus, gurunya yang datang ke Cipayung untuk belajar. Tapi mereka memilih capek, tidur, atau hangout keluar. Dibandingkan harus belajar lagi, udah capek. Betapa susahnya. Itu gurunya yang datang ke Cipayung. Nah, apalagi mereka harus nyari sendiri. Iya kan? Ya, gimana ya? Sebenarnya gini sih, kita juga pernah ngobrol kemarin ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya industri olahraganya memang masih belum maju, jadi masih belum memberikan kepastian tentang, ya kalau kita nggak ngomong jauh-jauh lah, ngomongin tentang duitnya lah. Duitnya mungkin ada, duitnya sebenarnya ada, tapi bagaimana caranya mengelola ini sebagai sebuah industri. Beda kan kalau ini industri sama ini bukan industri. Kalau ini industri, berarti kan sponsor atau brand-brand di luar industri olahraga akan berpikir, nih kalau gue masuk ke dalam ini nih, gue bisa dapat return nih, apa yang bisa gue dapetin. Tapi kalau ini bukan industri, ya jangan harap bisa brand mau masuk ke dia, sponsor mau masuk ke dia. Ada sponsor masuk di pertandingan catur sore tadi pun juga karena sebenarnya pure karena Deddy Corbuzier. Momentum. Iya, Deddy Corbuzier yang mereka sebenarnya sponsornya Deddy Corbuzier ya. Sekali lagi loh, ini mungkin kalau misalnya nanti show-nya Deddy kan. Show-nya Deddy.
Kalau misalnya ya saya nggak tahu apakah nanti ada pemain catur nasional atau percasi yang dengerin ini podcast ya. Itu sponsor buat Dedi. Show-nya Dedi bener. Bukan untuk Iren dan Pak Dadang. Mereka hanya bagian bukan dari karena peduli catur. Iya, betul. Iya, bukan karena peduli catur. Lebih karena ingin memanfaatkan momentum itu mereka berpromo kan. Iya. Dan ya harapan Dedi sebenarnya bagus juga. Semoga catur jadi lebih inilah orang lagi jadi lebih aware dengan catur lah. Tapi ya itu kalau nggak ada lanjutannya udahlah selesai. Paling lama juga umur 3 bulan. Paling lama umur juga 3 bulan kalau nggak ada follow up-nya sama sekali. Jadi cuman event hura-hura doang tadi sore itu jadinya. Ya. Tapi lu notice gak ucapan Dedi yang membuat gue sadar apa sih kegiatan tadi itu? Notice gak salah satu ucapannya gue capture dan gue tulis di Instagram gue. Yang mana tuh? Ketika soal berbayar-bayar soal wawancara, ingat gak? Oh, iya. Lu harus mewawancara siapa? Ini kan acara, ini kan profesional. Salah satu kata-katanya, tau nggak apa katanya? Yang mana? Tunggu ya, gua cek lagi tadi kata-katanya. Maaf, saya cari makan, bukan cari teman. Coba cek lagi kalau di YouTube diulang gitu ya. Soal bahwa ini berbayar, bahwa ini soal ini mencari sponsor, mereka mencari, ya. Betul. Itu kan karena Irennya sempat ngomong ini kan, kalau dibayar, kalau ada bayarannya, why not gitu kan. Pas lagi di podcast ditantang sama Dedi tuh, mau nggak nih nanti tanding sama Pak Dadang nih, sama Dewa Kipas, kalau memang ada bayarannya, why not gitu kan. Iya. Kan karena ucapan Iren itu membuat sebagai orang berpikir, nih atlet catur kok matre banget ya, harus ada bayarannya baru mau tanding ya. Tapi dia atlet profesional. Grandmaster bener. Dia atlet profesional, bukan pemain catur yang lagi nongkrong di pos ronda. Coba kalau dia main tanpa persiapan, itu kan Grandmaster namanya dipertaruhkan. Betul. Kemudian beritanya kalah. Ini aja sebenarnya risikonya besar bagi Iren kalau dia kalah. Iya. Pertama dia menantang, membuka omongan ini. Ketika ditawarin duel, akhirnya dia menjawab dan dia mau. Kalau dia kalah, itu Grandmasternya kemana? Malu banget. Dilawan tuh catur sarung loh ini. Istilahnya duduk main sarung di pos ronda gitu kan. Minum kopi, makan pisang goreng. Minum kopi, makan pisang goreng, iya gitu. Sambil nunggu tong nunggu jam berapa, jam 2 kentongan. Ini kan istilahnya bukan merendahkan Pak Dadang, bukan. Maksudnya komparasinya nggak bisa dibandingkan dengan Grandmaster. Iya, betul. Nah kemudian pertanyaan gue berikutnya, Andri. Setelah tanggal 22 Maret ini, 4 atau beberapa sponsor yang tadi muncul di acara Deddy Corbuzier akan stay nggak, akan loyal nggak dengan catur? Ayo. Betul. Itu pertanyaan menarik itu. Kalau memang tadi kita sepakat bahwa ini sebenarnya momentum, mereka bukan mendukung catur, mereka masuk ke dalam tayangan Deddy Corbuzier, mereka itu mendukung Deddy Corbuzier, bukan mencari pembenaran, karena nggak ada yang perlu dibuktikan kok ini. Yang benar kalau apa enggak orang Grandmaster lawan pecatur biasa, lu mau buktiin apa? Tapi orang suka dikasih drama begini. Ini kan kayak apa ya? Kayak kacang yang digoreng mungkin enak kan? Kalau kacang mentah aja nggak enak kan? Kalau kacang udah digoreng, kasih bumbu dikit, kasih garam, enak kacang itu. Iya. Ini kalau kita kayak nonton inilah ya, nonton anime olahraga lah ya. Ini kan kalau kita nonton Slam Dunk ini kan kayak Sohoku lawan juara nasionalnya, ya kan mereka bisa ngalahin itu kan orang kan pengen itu seperti itu tuh, wah Sohoku ini bisa ngalahin juara nasional. Mereka mungkin juga banyak yang membela Pak Dadang karena berpikir, wah kalau Pak Dadang bisa ngalahin Grandmaster ini keren banget nih. Atau kayak misalnya Kapten Tsubasa timnas Jepang bisa ngalahin timnas Jerman, ya itu kan tapi di anime. Tapi kembali ke omongan lu tadi, Ndri. Yang mana? Orang-orang itu mau melihat Pak Dadang menang atau ingin melihat Grandmaster dipermalukan?
Ya. Dua sama hasilnya, tapi dua pendekatan yang berbeda. Betul. Dan itu menentukan seperti apa sih karakter bangsa ini. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya. Senang banget ketika ada orang dipermalukan. Senang banget ketika ada orang terpojok gitu. Seolah-olah itu hiburan yang memuaskan batin dan segala konsepsi kebahagiaan dia di dunia ini. Betul. Tadi ada yang menarik gini. Tadi kan sempat ada di video itu kan, Iren itu kan kalau memang saya perhatiin tuh memang kalau gaya dia kalau lagi tanding catur itu kan kalau berikir begini kan, sambil taruh tangannya di meja kan tadi juga. Itu kan jadi meme di mana-mana itu. Langsung jadi meme tuh di mana-mana tuh. Seakan-akan kalau ya jadi inilah kayak misalnya ini kalau gajian belum masuk nih kayak begini ekspresinya. Tapi kan memang kalau yang saya lihat juga Iren memang serius itu di sana, dia nggak main-main juga. Sampai dia harus berpikir nih mau gimana langkah berikutnya. Walaupun akhirnya setelah pertandingan yang kedua sih itu udah kelihatan banget sih si Pak Dadang udah pasti susah menang lah mau lawan Iren lah itu. Iren udah cakep banget lah, Pak Dadang juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Itu blunder kan bukan karena memang blunder Pak Dadang. Emang dipojokin sama Iren dengan kemampuan dia berpikir, membaca. Mungkin kita membaca 2 langkah 3 langkah ke depan, Iren mungkin bacanya udah 7 apa 8 langkah ke depan gitu ya. Ini dia kasih ini, dia korbankan ini, dia masuk perangkap sini, dia unggul lagi selangkah karena pionnya bergerak semua. Tapi kalau kita lihat pergerakan Iren dari masa mudanya main catur, dari masa remajanya, kebetulan gue juga masih menjadi wartawan di tablet bola ketika Iren masih mulai ngetop. Emang mukanya selalu begitu dan tangannya selalu pasti di kepala begitu caturnya. Pasti begitu. Dia dari umur 11 tahun ya? Kalau gue jadi apresiasi, gue bikin kaos tuh. Iya, bener. Bisa jualan kan? Jadi intellectual property itu. Itu jadi trademark dia. Iya. Ini kalau ngomong intellectual property ini di negara kita ini emang masih susah nih buat memanfaatkan itu nih. Lu bikin begitu kaos jual 150. Bulan depan udah ada yang jual 35.000, 50.000. Iya, bajakannya di mana-mana. Ya, di satu sisi sebenarnya ada sisi positif ya kalau ada bajakan. Berarti memang itu brand, itu personanya ngetop. Sampai ada yang mau bajak. Tapi kalau belum ada yang ngebajak berarti ya masih biasa-biasa aja, nggak ngetop. Sisi baiknya begitu ya? Iya, sisi baiknya gitu. Kan salah satu, kan pernah ada yang ngomong kayak gitu kan, salah satu tanda brand lo atau produk lo tuh keren, itu ya karena ada bajakannya. Kalau nggak ada bajakannya berarti memang produk lo memang biasa aja atau nggak ngetop. Atau mungkin ini kali Bung Wesley, kalau Kaskus TV mau bikin beginian bisa kali. Kalau tapi benar-benar harus di planning banget karena sebenarnya kalau mau lihat cabang olahraga lain ya, ini nggak tahu sih bisa dibilang cabang olahraga atau enggak ya, kayak e-sport gitu. E-sport kan juga muncul karena hype juga kan. Karena ada momentum juga dibikin rame dan dijaga terus sampai sekarang. Itu juga ada faktor developer game juga sih, publisher juga kan bikin ini juga. Tapi memang harus ada sesuatu yang memang ngelihat ini sebagai sebuah momentum atau peluang bisnis sih. Karena emang biar gimana pun kalau nggak ada unsur bisnis di dalamnya nih nggak akan pernah bisa dijual. Dari angka berapa awalnya 70 juta gitu ya, kemudian sekarang jadi 300 juta. Itu kan show ya. Itu bukan tanpa skenario, tanpa planning. Angka, setiap manusia itu tertarik dengan angka, Andre. Angka, masukin angka apa aja ke dalam hidup lo, orang kan mulai mengaitkannya. Kadang-kadang ya dulu ya, zaman dulu ada STSB, forecast, itu kan angka. Betul. Orang tebak-tebak skor, itu angka. Orang bermain dengan hadiah, itu kan angka. Orang bermain dengan usia, itu angka. Jadi manusia angka. Dan apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier, dia paham. Ini show. Nah, salah satu keunggulan show, salah satu elemen penting dari show adalah angka.
Nah, dia main tuh, dapat 300 juta dari sponsor. Nah, angka ini kemudian kalau dikemas lagi bisa dengan berbagai macam cara. Misalkan nanti, gue nggak tahu, tiba-tiba dari angka 300 juta kita turun ke berapa? Iren dapat 200 juta kan? Pak Dadang dapat 1 juta. Turunin aja lagi nanti angka-angka itu jadi sebuah konten lagi. Nah, itu kemasan lagi. Apakah cabang lain bisa melihat angka-angka ini dengan sebuah kemasan? Karena kalau jujur, gue pernah mau bikin acara live tanya jawab sama salah satu pengurus cabang olahraga yang sangat sulit ditanya oleh wartawan. Live ya, di Kasus TV ya, gue bilang. Ya, live. Jadi pertanyaannya chatting kan, ada chatting. Tapi udah keburu turun orangnya gitu. Bagi gue itu adalah sebuah konten. Tapi akan menjadi konten biasa tanpa ada drama di dalamnya. Iya kan? Jadi ada konten dia tahu, tapi dramanya dia pakai dia paham gitu. Nah, kita harus juga melihat orang Indonesia suka drama. Gue penonton MasterChef Australian itu gue sampai malam-malam begadang gue nonton. Setelah gue kerja, gue istilahnya nonton Australian MasterChef. Yang gue tonton adalah kontennya. Ketika gue bandingin sama MasterChef di Indonesia, yang gue terima adalah dramanya. Karena orang Indonesia suka dramanya, bukan konten kualitas masaknya atau apanya gitu. Itu yang membedakan. Lu nontonlah Idol misalkan atau British Got Talent. Ya salah satu yang gue tonton gitu ya. Terus kalau kita nonton talent acara di Indonesia, yang keluar apa? Dramanya kebanyakan. Yang acara dangdut tuh ngocehnya lebih banyak daripada nyanyi ya kan? Betul. Atau acara apa itu? Karena ini Dedi juga yang pernah ngomong sih di mana ya lupa. Karena gini loh, ketika ada acara talent seperti itu, ratingnya justru paling gede ketika jurinya saling ngomong, saling drama. Makanya disuka. Kan Dedi pernah bilang kan, dia diminta untuk lama-lamain ketika dia lagi mesti ngejuri pas lagi jurinya mesti ngomong. Karena justru disitulah ratingnya tinggi. Ketika si pesertanya itu entah lagi nyanyi atau mungkin dia lagi show. Dedi modeling nggak salah ya? Iya, terakhir dia juri modeling, ya. Betul. Asia Next Top Model, iya betul. Ya. Asia Next Top Model, betul. Ya, sempat ada dramanya juga kan di situ kan. Kok ada dramanya nggak ada orang. Iya kan? Betul. Itu juri, ingat ya kemasan lah waktu kita nonton Indonesian Idol. Daniel Mananta dan Anang dramanya itu nggak jadi bumbu yang menarik buat orang tunggu. Saling sindir-sindiran mereka. Betul. Itu kan yang drama di luar konten sesungguhnya yang disajikan. Iya, kalau Idol bisa disangkal ya, juara-juara Indonesian Idol itu setelah juara habis itu hilang. Iya kan, hilang. Itu panjang lagi ceritanya. Itu panjang lagi cerita, tapi memang benar kan, hilang semua. Aduh, parah. Ada yang masih eksis, tapi ada yang bergerak di bawah, gitu kan. Ada yang sadar bahwa masuk dalam manajemen itu nggak semudah, nggak seenak yang disangka juga. Betul. Ya, gimana ya? Ngomong-ngomong tentang catur lagi, jadinya what's next nih untuk Percasi? Ya, itu kita harusnya ngangkatnya itu sih, Dri. What's next? Setelah lu dapat momentum ini, lu ngapain? Lu bisa memanfaatkan nggak momentum ini? Dan kalau lu pakai momentum ini dengan hal yang sama berulang-ulang, ya seperti gue bilang, kalau gue jadi Percasi, gue akan bikin misalkan menantang Iren. Sekali, 2 kali, 3 kali happening, setelah itu bosan, betul. Lu harus punya backup plan lagi, B, C, D, plan-plan berikutnya untuk mengangkat, ini momentum lu terima kasih sama Deddy Corbuzier loh, jatuh dinaikin. Nah lu harus manfaatin, jangan kemudian nunggu lagi, ada kasus apa lagi nih, ntar tolong Deddy Corbuzier naikin lagi. Ya maksud gue, ngapain lu di situ ya? Iya, benar. Ya. Tapi gimana ya Bung Esli? Ini bukannya bermaksud skeptis ya, tapi apakah mereka punya resource untuk mengerjakan itu?
pertanyaan yang menarik sih. Apakah punya ya? Karena apakah punya resource untuk mengerjakan itu? Karena biar bagaimanapun itu butuh resource. Company pun, startup pun nggak semuanya punya resource untuk mengerjakan konten seperti ini. Karena bikin konten kayak begini ini susah banget loh. Iya. Ya kembali tadi dari awal pembicaraan kita tadi, kalau mereka nggak punya resource, nggak punya tapi jangan lupa ketika lu menjauh dari media, ya lu selesai. Balik lagi ke nol ya. YouTube ini kan media, bisa dibilang ini kan media. Kemudian mana semua media membicarakan, even live report dari media, ada kan media online yang live report apa semua beritanya, ya nama catur naik. Gitu. Tapi ketika lu jauh dari media massa, ya lu selesai. Pertanyaan gue kembali ke semua orang yang mendengar dan menonton acara ini. Kapan terakhir kali lu mendengar, membaca, dan menonton pencaksilat? Setelah Asian Games. Nah itu cabang olahraga yang kita punya loh. Asli loh. Nah itu akan menjawab kemudian apakah catur ini akan bisa bertahan setelah momentum yang dibantu oleh Deddy Corbuzier di acara dia. Ya kita lihat ke depannya. Apakah sponsornya stay di catur? Kita lihat. Kan harusnya stay nih sponsornya kalau pengurus punya program yang menarik sponsor kan, udah momentum nih. Masuk nih si A, si B, si C sponsor tadi kan. Nah, masuk dong program kita lanjutin yuk. Jadi brand lu lekat nih, nempel nih sama catur nih. Nah, kita punya program ini lanjutan gitu. Nah, itu kan momentum bagi pengurus. Yang untung atletnya, yang untung cabang olahraganya. Betul. Lu pingin nggak melawan Chelsea tadi? Kenapa? Lu pingin nggak melawan Chelsea tadi? Lawan Chelsea? Kalau dihadapkan, ya. Oh, yang sportcaster tadi. Pengen aja. 17 tahun. Iya kan? Why not? Ayo, coba lawan Chelsea. Nggak usah lawan Grandmaster lah. Tapi kan Chelsea udah dapat panggung tadi. Dia ngoceh terus. Iya, betul. Meskipun dengan menurut gue, bahasa anak-anak kan di tadi itu. Bukan bahasa sportcaster atau bahasa presenter, tapi lebih bahasa anak-anak yang kosakatanya terbatas, pengulangan demi pengulangan, pembenaran hanya mencari pembenaran penguatan kepada lawan bicaranya, tapi dia udah dapat panggung. Jual aja ini anak. Dan secara fisik menarik. Ya. Nah kata Deddy tadi kan, kalau gue belajar sama lu, Santo, gue dapat ilmunya tapi gue nggak dapat pemandangannya. Begitu kan? Kalau belajar Chelsea, gue dapat ilmunya tapi gue dapat pemandangannya. Padahal Deddy ngomong gitu sebelahnya anaknya loh, kurang ajar. Iya. Tapi biar gimana pun gini loh. Secara tampilan tuh fisik itu sangat-sangat ini banget sih, harus bisa menjual banget sih. Nggak bisa tuh kalau yang cuma biasa aja, nggak mau etis inilah. Jangan tampil di publik itu kucel. Tuh. Jangan ditampil. Apalagi kalau Anda itu punya followers banyak ya, jangan tampil di depan publik itu kucel seadanya gitu. Please dah. Karena mereka ngelihat Anda gitu. Ya. Dan rekam jejak itu akan tertanam seumur hidup. Tinggal lu kucel atau apa itu di enter one day akan keluar itu gambar. Betul. Oke, Bung Wesley. Thank you banget buat obrolan hari ini. Thank you. Ini gue juga keluar apa yang gue perhatiin gitu ya. Yang mungkin gue sampaikan ke Deddy sama tidak ke pengurus Percasi, kesampaian kita ngobrol-ngobrol sekarang ini. Ya, mudah-mudahan lah ya. Ya mudah-mudahan sih nggak cuma catur doang sih. Olahraga lain juga mungkin bisa disorot lah. Karena kemarin ya sempat podcast sekali sama atlet yang di luar olahraga, bola dan badminton. Mereka tuh suka ngiri dengan, terutama sama bola ya. Prestasi kagak ada, tapi didahuluin dulu, sedangkan yang bisa nyumbang medali pun ya kadang-kadang fasilitas segala macem kagak diperhatiin gitu.
Gue pernah ngomong sama atlet volley, Andre. Mereka bilang betapa cemburunya mereka dengan badminton. Atlet volley, berapa BUMN yang terlibat di dalam situ, dalam setiap kegiatan volley? Cek berapa perusahaan, berapa BUMN yang terlibat. Gede-gede loh. Lagi liganya itu kan rata-rata nama tim itu ada nama BUMN ya kan? Iya. Yes. Nah, gue nggak usah sebut namanya. Dia sampaikan ke gue gini, bandingin sama bulu tangkis, berapa perusahaan sih yang terlibat di dalam situ, tapi lihat beritanya, lihat pertandingannya, lihat kemasannya. Itu salah satu yang menjadi jawaban atas tadi pertanyaan tadi. Banyak atlet cemburu di luar situ melihat sepak bola, terlalu banyak pemberitaan ini, sementara kami menghasilkan prestasi pemberitaan ini. Kembali ke pengurusnya lah. Lu punya BUMN banyak banget di belakang lo. Masa lu nggak bisa bikin kegiatan yang membuat para atlet itu juga merasa dihargai? Jadi sorotannya nggak hanya pas pertandingan. Ya bikin dong volley goes to school. Bikin dong kayak di mall dengan Pertamina, PGN, apalagi Pegas, PLN, ya ada PLN juga. PLN, iya kan banyak banget. Apa iya logo-logo mereka nggak mau di tengah-tengah mall gitu? Terus bikin aja atraksi, bikin game atau apa gitu di tengah di mall dengan jaring yang gede kan bisa bikin jaring gitu. Banyak banget. Cuma kembali, lu punya ide A, B, C, D nggak yang menyenangkan dan harus dibikin drama lagi kan? Cakep-cakep loh, Dre. Atlet volley kita cakep-cakep, ganteng-ganteng loh. Iya, betul. Kalau itu nggak disangkal, itu benar. Nah, terus apa? Yang lu kita nih sebagai masyarakat umum, kita melihat atlet volley kapan selain pertandingan? Nggak pernah kan? Apakah kita harus ke Instagram mereka dulu? Ya, itu kalau benar-benar fansnya. Kalau lu follow dia. Iya. Kalau enggak, ya nggak kelihatan. Ke sekolah aja, tanyakan SMA. Tahu nggak atlet ini? Tahu nggak Marcella libero kita? Belum tentu tahu. Tapi kalau lu dikasihkan, hadapkan nih perempuan-perempuan, nih ganteng-ganteng laki-laki, datangin ke sekolah, apa nggak histeris tuh orang-orang? Dimainkan promonya dulu, mainkan spanduk mereka, foto-foto mereka dipajang dulu sebelum mereka datang, bikin pameran foto-foto atlet volley supaya melekat di ingatan mereka. Begitu atletnya datang, oh ini yang kemarin kita lihat fotonya, oh ini kita baca berita yang kemarin. Satu kesatuan. Dan butuh gerakan yang masif sih dari pengurusnya. Lagi-lagi ya, gue mempertanyakan ke pengurus karena mereka punya program. Kita kan hanya bisa ngomel aja. Iya, kita paling yang ngoceh aja di sini lah, di podcast lah ya. Aduh. Oke deh Bung Wesley, thank you banget loh. Sekali lagi untuk waktunya nih. Ya, semoga selain catur, sekali lagi olahraga lain juga inilah ya, bisa dapat momentum seperti ini. Ya. Dan untuk catur juga, please jangan berhenti di sini. PR lo justru dimulai dari sini. udah dapat momentum lo. Ya. Jangan pikir enak lo ya hari ini gitu. No, berat ke depannya.